Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatika Saputri Nasution dengan NIM 23140183 dari Prodi PGSD kelas 4D. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep bahan ajar. Apa itu konsep bahan ajar? Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian ini menjelaskan bahwa suatu bahan ajar haruslah disusun secara kaedah instruksional yang akan digunakan guru untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran. Bahan atau materi pembelajaran pada dasarnya adalah isi dari kurikulum, yakni berupa mata pembelajaran atau bidang studi dengan topik, subtopik, dan rinciannya. Nah, penjelasan tadi dapat kita ketahui bahwa peran seorang guru dalam merancang ataupun menyusun proses belajar dan pembelajaran melalui sebuah bahan ajar. Bahan ajar dapat juga diartikan sebagai segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis yang memungkinkan siswa dapat belajar secara mandiri, yang dirancang sesuai kurikulum yang berlaku. Dengan adanya bahan ajar, guru akan lebih gampang atau lebih mudah dalam mengajarkan materi pada siswa dan tercapai semua kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, bahan ajar yang baik harus memiliki beberapa karakteristik antara lain. 1. Relevan dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. 2. Akurat dan mutakhir. 3. Sesuai tingkat kesulitan atau usia siswa. 4. Menarik dan interaktif. 5. Mudah diakses dan digunakan. Nah, penjelasan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bahan ajar. Apa itu jenis-jenis bahan ajar? Jenis-jenis bahan ajar terbagi jadi 2 jenis bahan ajar. Ada yang cetak, ada yang non-cetak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis bahan ajar yang cetak. Ada 4 jenis bahan ajar cetak. 1. Handout, buku, modul, LKS atau lembar kerja peserta didik. Nah, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu handout. Segala sesuatu yang bermanfaat. Yang pertama, handout. Segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Ada juga yang mengartikan handout sebagai bahan tertulis yang disampaikan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Dan yang kedua, buku. Buku sebagai bahan ajar, buku yang berisi ilmu pengetahuan, ahli analisis, hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Buku disusun menggunakan bahasa yang sederhana, menarik, lengkap dengan gambar,
proyek isi buku dan daftar pustaka. Buku akan sangat membantu guru dan siswa dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pembelajaran masing-masing. Nah, jenis yang ketiga yaitu modul. Modul berupa bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar secara mandiri dengan bimbingan guru. Oleh karena itu, modul harus berisi tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai si materi pembelajaran, informasi pendukung, latihan soal, petunjuk kerja, evaluasi, dan balik terhadap evaluasi. Dan yang terakhir, lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa adalah materi belajar yang telah dikemas sedemikian rupa sehingga siswa dapat diharapkan untuk mendapatkan materi pembelajaran itu sendiri dalam LKS atau lembar kerja siswa, atau mendapat materi ringkasan dan tugas yang berkaitan dengan materi. Selain itu, siswa juga dapat menemukan arahan yang terstruktur untuk memahami materi yang berkaitan pada saat bersamaan. Saat siswa yang diberikan saat siswa diberikan materi serta tugas berkaitan dengan materi tersebut. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tujuan penggunaan bahan ajar. Nah, tujuan penggunaan bahan ajar antara lain: 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran. 2. Meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya. 3. Meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. 4. Meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi. Dan yang terakhir, kelima, meningkatkan keterampilan siswa dalam menerapkan materi. Dan pada umumnya, bahan ajar adalah bahan atau materi yang digunakan untuk proses belajar mengajar. Bahan ajar dapat berupa buku teks, modul, lembar kerja, video, audio, aplikasi, situs web, dan materi chat. Nah, dari penjelasan tadi, sekian dari penjelasan saya. Bila ada kata-kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.